Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Selamat tahun baru teman-teman semuanya. Selamat tahun baru 2021. Mantap. Akhirnya kita kembali lagi di YouTube podcastnya di YouTube-nya Podcast Malam Kliwon. Kagok Banyak ya? Apa? Kagok. Banyak hal yang pengen kita kasih tahu nih teman Kliwon di awal kita ketemu lagi di tahun 2021 di YouTube. Yang pertama, ada sesuatu yang baru nanti di YouTube-nya Podcast Malam Kliwon. Betul. Saat ini masih dalam tahap konsepting dan penggodokan. Betul. Doain aja biar prosesnya lancar. Betul. Kalau ini nggak ngadi-ngadi, ini beneran. Emang kita banyak lempar wacana ya? Sebenarnya enggak, karena kalau dong. teman-teman ngeliatin Instagram kita kan kemarin sempat lihat tuh, kita bekerja, ayo dong teman-teman yang punya PH gitu itu kan. tujuannya. Ditunggu saja. Ada Apose di YouTube Podcast Malam Kliwon. Semoga dalam waktu dekat bisa segera publish. Betul. Gitu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin teman-teman yang mantengin Instagramnya PMK atau dengerin di Spotify, kita tuh habis rilis box set limited edition. Betul. Saat ini stoknya itu tinggal 2 size S sama XL. Benar. Sisanya ludes gitu. Jadi apakah teman-teman kebagian? Nah, di tahun ini juga Podcast Malam Kliwon akan punya toko sendiri atau official merchandise sendiri. Asik. Kita punya banyak produk-produk untuk menemani hari-hari teman Kliwon nanti semuanya. Betul, ada jersey Bali United. Enggak dong. Enggak ya. Apa sih? Oh, enggak jadi. Banyak pokoknya. Kita tuh ya t-shirt udah ada, stiker pack udah ada. Nanti kedepannya nggak menutup kemungkinan ya kan. Kita akan jualan stick baseball. Weh, nggak apa-apa. Itu untuk perlindungan diri loh. Pentungan hansip. Lucu banget itu lagi. Iya. Beli nggak apa-apa kan. Hitam kan. Ada logo PMK. Ada logo PMK. Nah, Priwitan. itu kalau itu nggak usah. Nggak usah ya. Itu nggak usah. Yang Yang guna-guna aja lah. Tukang parkir. Benar sih. Guna kan. Benar. Wasit. Bulu tangkis. Begitulah. Wasit bulu tangkis. Pokoknya ntar kita akan buka lini merchandising. Betul. Wih, gila, keren banget. Yang ketiga. Itu udah ketiga tadi. Keempat berarti. Yang pertama apa? Pertama kan ini program baru. Yang kedua merchandise box set Yang udah ketiga? rilis. Ketiga barusan merchandising. Oh, itu masih dalam satu kesatuan. dong. Oh, kirain udah poin 3. Kan masih dalam satu kerangka. Iya. Yang Oke. ketiga. Mm-mm. Ini disclaimer juga buat teman-teman semuanya. Kita setiap syuting seperti ini kan walaupun rumah saya ya, cuman kan ini kamarnya Mas Danu nih. Iya. Tapi kalau misalnya kita syuting di luar, kayak nanti teman-teman akan melihat hasil vlog kita di Bali kemarin. Itu kita juga pakai masker dan sekaligus kita mau ngingetin teman-teman untuk tetap terus sehat-sehat ya. Amin. Karena dalam keluarga besar Podcast Malam Kliwon kita juga ada ada teman-teman atau saudara kita juga yang akhirnya terpapar virus COVID-19 gitu. Iya. Tetap gunakan masker dimanapun lah. Betul. Dan cuci tangan ya. Itu. Kalaupun memang harus berpergian ya tetap
dipatuhi. Benar. Kalau saya sama Mas Danu kan lebih sering waktunya dibanding sama Angel. Istri. Jadi kenapa ada laron sih? Bukan itu. Laron ini. Kiriman itu leh. Kayaknya nih, Iya. tapi nggak jadi hewan kan. Iya, cupu lu. Gitu. Jadi ya sedikit banyak teman-teman juga tahu lah aktivitas kami berdua kalau lihat dari Instagram ya, situ-situ aja udah berdua-dua aja gitu. Saya juga bayar listrik kok di sini. Enggak ya. Oke. Ya, kita masuk ke cerita dari teman Kliwon. Udah lama banget nih kita nggak aktif di YouTube. Saya. Sebulan ya. Nggak usah gitu-gitu. Apa nih? 3 nggak usah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bimo dan Bang Danu. Kenalin, nama gua Ekap dari Bekasi. Gua mau cerita sedikit tentang pengalaman horor gua ketika pulang dari acara wisuda sahabat gua. Kejadian ini terjadi pada bulan Desember tahun 2018 lalu. Jadi gue ini punya sahabat dari SMA yang jumlahnya 4 orang. Sebut aja Sari, Adnin, Pehong, dan Aau. Nama mana sini? Nama kalender ini. Waktu itu hari Selasa 18 Desember 2018. Adnin wisuda dan diselenggarakan di salah satu hall yang ada di Senayan. Udah tradisi bagi kami untuk selalu datang ke wisuda salah satu sahabat kami. Waktu itu kebetulan Aau gak bisa ikut karena ada urusan kerjaan yang gak bisa ditinggal, sehingga cuma menyisakan gua, Sari, dan Pehong. Hari H sebelum berangkat kita kumpul dulu di rumah Sari. Gua yang waktu itu bawa motor dari rumah nitip motor di rumah Sari karena kita berangkat menggunakan mobilnya Pehong yang waktu itu jemput kita berdua. Karena acara wisudanya kelar jam 4, waktu itu kita memutuskan untuk berangkat jam 2:30. Biar pas sampai tujuan itu si Adnin udah keluar. Tapi berhubung waktu itu hari kerja, jalanan macet banget, sehingga akhirnya kita sampai Senayan itu jam 5 sore, alias udah telat banget. Untung aja si Adnin masih mau nungguin kita. Setelah selesai kasih seremoni dan foto-foto, kita bertiga diajak keluarganya Adnin untuk makan malam di salah satu mall yang ada di daerah itu. Kita sampai mall itu waktu itu pas banget maghrib, dan kita parkir di parkiran lantai 3 yang keadaannya itu lembab, seperti parkiran mall pada umumnya. Singkat cerita, kita udah selesai makan-makan dan ngobrol satu sama lain. Gak sadar ternyata waktu udah nunjukin jam 9:30 malam. Setelah selesai bayar makan, kita bertiga memutuskan untuk pamit duluan. Waktu itu kebetulan Sari lagi dapet, sehingga kita ke toilet dulu untuk nemenin Sari yang mau ganti lah. Setelah selesai, kami menuju parkiran yang waktu itu di lantai kami parkir udah sangat sepi. Gak lama kita masuk mobil. Pehong di posisi supir, Sari di depan, dan gua di kursi tengah sendiri. Oh iya, mobil Pehong ini adalah tipe mobil yang terdapat 3 baris gitu. Gak lama setelah masuk mobil, kita pergi meninggalkan mall itu. Seperti biasa, untuk menghilangkan hening, kami menyalakan musik dan sesekali mulut kami ikut bernyanyi. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi jalanan waktu itu macet karena masih termasuk hari kerja. Singkat cerita, ketika lagi bermacet ria di Pancoran dan lagi asik dengerin musik, Sari tiba-tiba nyeletuk dengan nada melas. Gua ngedenger suara kuntilanak. Gue sama Pehong yang ngedenger Sari nyeletuk itu diem sejenak. Gak lama gue bilang, yang bener lu teh, salah denger kali lu. Masa macet-macet rame gini ada kuntilanak? Pehong nambahin, iye, salah denger kali lu. Sari agak ngerengek dan nangis. Dia bilang, beneran gue denger banget dia cekikikan. Akhirnya kita nenangin Sari, bilang ke dia kalau mungkin dia salah dengar atau halu. Karena kita berdua
gue sama Pehong itu gak dengar sama sekali. Kita pun nyuruh Sari baca doa biar tenang. Gak lama kita dengar musik, terus nyanyi lagi. Tapi tiba-tiba Sari ngomong gini lagi, gue denger lagi. Dia ketawa cekikikan. Kalian denger gak? Ini masih ketawa-tawa. Wah, kali ini gue dan Pehong gak mengelak. Kita bertiga denger jelas. Suara itu nyata, kecil, tapi nusuk banget dari telinga nyampe ke hati. Kalut banget waktu itu kita bertiga. Pehong yang waktu itu lagi nyetir, gue liatin matanya, dia sering ngelirik ke spion tengah. Gue curiga dan pada akhirnya gue bilang ke dia, "Ong, ada ya di belakang?" Tanpa berkata, Pehong pun ngangguk pelan ketakutan. Merinding sejadi-jadinya. Badan gue berat banget karena gue ngerasa tepat ada di belakang gue. Gue yang saat itu gemeteran parah, gak berani buat nengok ke belakang. Akhirnya kita baca-baca doa yang kita hafal. Gak lama, Pehong ngelirik lagi dan ternyata udah gak ada. Dia bilang, "Udah gak ada, Kap." Alhamdulillah. Setelah itu kita langsung buka semua kaca jendela sampai bawah untuk menghirup udara segar. Setelah kaca agak lama dibuka dan merasa tenang, kita tutup lagi kaca mobilnya. Jalan waktu itu masih macet. Gak tahu deh ada apa. Iseng-iseng gue tanya ke Pehong, "Ong, yang lu lihat tadi apaan sosoknya?" Dia jawab, "Perempuan, Kap. Pakai baju putih, lengan pendek. Rambutnya panjang, pucet sambil nyengir-nyengir gitu, nyengir lebar." Wah, merinding lagi gue. Terus kita ngobrol-ngobrol, mempertanyakan, "Kok bisa ya? Dari mana ya?" Gitu-gitulah. Karena ngomongin gituan bikin merinding, kita skip deh tuh. Akhirnya ngomongin hal yang lain. Jam 11 kita baru sampai Tebet. Lagi asik-asik ngobrol, gak lama suara itu muncul lagi. Tapi kali ini kita cuma diem, seolah-olah udah tahu kalau kita semua denger. Sampai akhirnya lagi-lagi Pehong ngeliat ke spion tengah. Pada saat itu gue panggil lagi nama Pehong. "Ong, udah tahu maksud gue kalau gue mempertanyakan ada apa enggak?" Gak lama Pehong ngangguk lagi. Aduh, merinding lagi. Akhirnya kita buka kaca, ngeliat orang macet-macetan. Dan gue mempertanyakan, "Ini mobil-mobil di samping ngeliat gak ya apa yang ada di belakang gue?" Setelah itu Pehong bilang, "Udah hilang, Kap." Nah, kali ini gue coba beraniin lihat ke belakang untuk mastiin kalau beneran gak ada. Alhamdulillah gak ada. Dan gue cuma ngeliat ada mobil Transjakarta di belakang gue. Setelah ngerasa aman, jendela kita tutup lagi. Kali ini gue minta Sari untuk nemenin gue di belakang. Karena seaman-amannya gue tetap masih ngerasa merinding terus. Udahlah, Sari pun ke kursi tengah buat nemenin gue. Setelah itu jalanan udah mulai agak lancar. Masuklah kita ke tol Jakarta Cikampek. Sari ngerasa aus dan dia minum air mineral botol yang ada di saku pintu. Berhubung minumnya langsung lewat botol, Sari dengak dong. Karena posisi Sari persis di belakang Pehong yang lagi nyupir. Kebetulan pas dengak buat nanggak air, Sari gak sengaja ngeliat spion tengah. Dan tiba-tiba loncat dia dari kursi tengah ke kursi depan. Wah, dalam hati gue, gimana ya, berat banget itu badan rasanya. Ada sih rasa penasaran sebenarnya, karena tinggal gue nih yang belum ngeliat. Tapi gue mau nengok pun gak bisa. Akhirnya gue coba putusin untuk nengok ke belakang, dan dia udah gak ada. Pehong pun ngeliat dari spion juga udah gak ada. Lega banget rasanya. Dari situ kita putusin buat buka jendela dan nyetel murotal di mobil. Gak terasa jam 11:30 kita udah sampai di tol Bekasi Barat.
Di situ kita mulai sesumbar. Tutup jendela, ganti musik, dan gue bilang, alhamdulillah sampai Bekasi juga. Aman lah ye, udah di kawasan sendiri mah udah gak ada pasti. Mereka pun bilang, ya kayaknya sih aman Udah tuh jalan lagi. Sampai akhirnya kita sampai di perumahan PH. Kebetulan kalau mau ke Rumah Sari harus ngelewatin perumahan ini dulu. Perumahan ini tuh sepi banget dan lampunya juga terbilang jarang. Di tengah perumahan ini ada lapangan bolanya. Sesampainya di lapangan bola, dari depan Sari nengok ke gua, baru pengen ngomong, lehernya langsung balik lagi ke depan. Otomatis kita diem-dieman lagi. Sampailah di Rumah Sari itu tepat jam 12 malam. Penasaran, buat memastikan akhirnya gue tanya sama Sari, "Teh, ngelihat apa tadi?" Dia bilang, "Masih yang sama, masih ngikut." Udahlah, dari situ kita coba nenangin diri, dan gue sama Pehong nyiapin mental buat pulang ke rumah. Dan bertanya-tanya sambil bercanda, ini siapa yang bakal diikutin ya? Udah, akhirnya gue pamit, dan kita sampai rumah masing-masing dengan selamat. Itu aja bang yang bisa gue ceritain. Maaf kalau kepanjangan. Thank you banget. Sehat terus buat Bang Bimo dan Bang Danu. Sukses buat podcast Malam Kliwon. Wassalamualaikum. Perumahan PH nih gue tahu. Bekasi. Dia barat ya? Barat timur. Menarik nih ceritain ini sebenarnya. Yang pertama ya, ini hampir sama kayak siapa? Sopir Grab. Sopir Grab atau Gojek itu lah, pokoknya ojek online. Yang dia lagi ini terus buka kaca kali ya biar orang di luar kelihatan. Iya. Itu Casablanca ya kalau di... Lupa gua. Casablanca kalau enggak salah. Terus juga ini daerah macet kan ini ya, maksud gua. Pancoran gitu. Pancoran, Tebet. Ntar lu deh. Dari Tebet ke Tebet tuh dia tadi ngapain dulu tuh? Pokoknya kan dia dari mall. Wisuda makan dulu. Daerah sono mau balik ke Bekasi. Iya. Lewat Pancoran, Tebet terus masuk tol gitu. Oh. Katanya gitu. Kalau Pancoran harusnya sih Tebet Pancoran dulu alurnya, bukan Pancor. Oh, mungkin dari iya sono kali. Paham. Pancoran kan ke Tebet tuh habis itu gerbang tol. Iya. Serem sih. Nongol. Kampusnya apa ya? Keren juga nih wisuda di Senayan. Swasta. Pasti sih. Mana lagi wisuda di Senayan? Situ-situ aja, Pak. Cuman kan di dalam mobil nggak cuman seorang dua orang ya. Bertiga kan. Kalau lo tuh ntar balik tuh baru panik. Teleponan gue. Males bener deh. Gue tuh sebenarnya nggak takut sih, ngantuk kalau sendirian tuh. Apalagi kan kelar tek jam 2, makanya gue kadang tuh suka live kan. Biar ada yang diajak ngobrol, ngantuk soalnya. Kalau gue di posisi mereka nih, misalnya gue lo Laksa, terus lagi jalan gitu, ada Sigra, mawur langsung. Lo bayangin gue bawa di tol pertama kali 170, das, mata kiri di Subang lo. Aduh, aneh banget ya. Aneh banget. Enggak, kalau misalnya kita bertiga terus ada kejadian kayak gitu, yang kita lakuin apa? Nggak mungkin kan diem-dieman, minggir. Ya udah, gimana sih maunya? Ambil HP sih gue. 1 lawan 3 Pak. Ambil HP sih. HP kan? Gitu ya. Iya, kayak kita di Bali. Iya. Udah mau gua udak. Nggak ada HP-nya. Tapi emang kayaknya itu setelah gua tanya-tanya gitu ya ke teman-teman kita, emang biarin aja biar jadi cerita. Emang bukan buat di namanya? Bukan buat di record lah gitu. Dan bukan buat kontenin jadinya gitu. Jadi buat emang ya biar lo paham aja gitu. Biar lo nggak kosong-kosong amat lah dari Bali gitu. Ini buat yang roaming silakan denger episode 139 di Spotify. Iya. Kita cerita komplit banget 1,5 jam di situ. Gitu deh. Oke. Mobilnya LCGC tuh Le.
Pas itu Le. Yang mana? Yang ini diceritain ini 3 baris pak. LCG sih, Iya, lo Pak. cicil gue cicil. Iya. Oke, bye bye. Bye.